Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya baik-baik saja ya. Sekarang kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kita akan mulai dengan pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Surat lamaran kerja berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Surat lamaran pekerjaan ini sangat diperlukan terutama bagi seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tesis. Tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Sebagai contoh, dalam surat kabar harian Surabaya 4 Juli 2020, saya membaca informasi yang menyebutkan bahwa PT Multi Citra Televisi membutuhkan tenaga administrasi. Saya bermaksud mengisi lowongan pekerjaan sebagai tenaga administrasi di PT Multi Citra Televisi. Yang kedua, argumentasi berisi alasan yang kuat agar perusahaan atau instansi merasa yakin untuk menerima kita. Contohnya, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, saya memenuhi syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan sebagai tenaga administrasi. Oleh karena itu, saya mengajukan surat lamaran pekerjaan ini. Yang ketiga, penegasan kembali. Hal ini digunakan untuk meyakinkan perusahaan atau instansi agar bersedia menerima kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan belajar unsur-unsur surat lamaran kerja. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, perihal surat. Yang ketiga, alamat surat. Dalam penulisan alamat surat, tidak perlu menggunakan kata kepada. Jadi, kalian langsung menuliskan yang terhormat. Berikutnya, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. 6. Salam penutup, tanda tangan, nama jelas. Unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran kerja yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, bahasa yang digunakan baik dan benar. Yang kedua, kata-kata sopan. Berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai kaidah ejaan. Usahakan tidak ada coretan ataupun tipekan dalam surat lamaran pekerjaan kita, karena ini akan menunjukkan kepribadian kita. Yang kelima, melengkapi bagian surat dengan kaidah penulisan surat, seperti unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama perang. Untuk contoh surat lamaran kerja,
Kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya, tulisan membuka dalam surat lamaran kerja yang bersumber dari iklan. Contohnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas, tulisan Kompas itu dicetak miring karena itu menunjukkan nama hariannya atau surat kabarnya. Kemudian 5 Juli 2020 yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan sales promotion eksekutif. Penulisan sales promotion eksekutif kita cetak miring karena ini berasal dari bahasa asing. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.